Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar renungan harian Resort GKE Pulang Pisau, Kamis 15 Agustus tahun 2024. Kembali bersama dengan saya Pendeta Gustekti Rambang, Pendeta Resort GKE Pulang Pisau yang melayani di Jemaat GKE Gohong. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar, adapun nas renungan harian yang akan kita dengar dan renungkan bersama pada hari ini, yaitu dari Perjanjian Lama 1 Raja, pasal 1 ayat 1 sampai 27, dengan perikop Hari Tua Daud dan soal penggantinya. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, saat ini kami bersama-sama seluruh pendengar di mana saja berada, ingin merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah dalam hati kami, dan bersabdalah melalui hamba-Mu, karena kami siap mendengarnya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam dan doa senantiasa untuk kita semuanya. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada, sehingga kita berada dalam lindungannya, dalam keadaan sehat oleh kasih-Nya. Saudara, para pendengar renungan harian Resort Pulang Pisau, konteks dan teks nas dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 27 adalah mengungkapkan suatu keadaan Raja Daud di masa tuanya dan siapa penggantinya. Saudara, demikianlah memang dalam satu pemerintahan pasti setiap pemimpin ada waktu dan masa dalam kepemimpinannya. Dan pasti kepemimpinannya akan digantikan oleh yang lain ketika pemimpin yang satu sudah menyelesaikan masa dan waktu yang telah ditentukan. Daud memerintah kerajaan Israel selama 40 tahun lamanya. Waktu yang sangat panjang, Bapak Ibu, tentu dalam masa kepemimpinan saat ini hampir tidak ada dan tidak pernah lagi kita melihat seorang pemimpin memimpin sampai waktu yang sangat panjang sekali. Tetapi Daud mampu memimpin selama 40 tahun atas kaum Israel. Dan sudah masanya Daud harus berhenti menjadi pemimpin bagi umat Tuhan dan harus meletakkan kepemimpinannya, jabatannya kepada yang lainnya. Maka salah satu dari putra mahkota dari anak-anak Daud akan naik tahta menggantikan Daud yang telah tua dan telah lanjut umurnya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Daud sudah tua dan tentu tidak mampu lagi menjalankan tugasnya seperti saat ia masih muda, maka tepatlah waktunya baginya untuk menyerahkan pemerintahan atau jabatannya sebagai raja itu kepada salah satu dari anak-anaknya. Tetapi di sini Daud belum
mengangkat satupun dari anak-anaknya itu, atau dari salah satu anaknya itu untuk menggantikannya sebagai raja atas kaum Israel. Ada seorang anaknya, yaitu Adonia, dari istrinya yang lain, yaitu dari Hagit. Nampaknya sangat berkeinginan atau mengingini tahta kerajaan atas Israel untuk menggantikan ayahnya Daud. Sehingga tanpa sepengetahuan Daud, ayahnya, Adonia telah mengangkat dirinya untuk naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Dan itu bukanlah ia lakukan tanpa alasan, karena Daud pernah berjanji kepadanya untuk memberikan tahta kerajaan itu kepadanya. Tetapi Daud nampaknya melupakan kata-kata yang pernah diucapkannya kepada Adonia. Maka Adonia menuntut haknya itu. Tetapi ada hal lain yang juga tidak boleh dilupakan oleh Adonia. Walaupun Adonia barangkali tidak mengetahui itu, bahwa Daud telah mengikat perjanjian dengan istrinya Batsheba di hadapan Tuhan, bahwa anak bungsunya yang bernama Salomo lah yang akan naik tahta pada saat ia sudah menjadi tua, untuk menggantikannya menjadi raja atas kaum Israel. Nah, hal ini yang diingatkan oleh Batsheba pada Daud, agar Daud tidak melanggar janjinya di hadapan istrinya dan di hadapan Tuhan. Dan ini dipegang dan diingat oleh Batsheba. Maka Batsheba mengingatkan kembali, bahkan dipertegas oleh Nabi Nathan kepada Daud pada ayat yang ke-17 dan ayat 22-24. Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu melihat dan membacanya sendiri. Terlepas dari beberapa pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Daud selama masa pemerintahan yang dipimpinnya, Daud adalah raja yang selalu membangun satu relasi atau hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga Daud selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun yang ia lakukan dalam pemerintahannya saat ia menjadi raja. Karena itu Daud mengingat akan ucapan dan janjinya, dan Daud setia terhadap janjinya, sehingga selanjutnya Daud memberikan kekuasaan dan mengangkat serta menobatkan Salomo menjadi raja untuk menggantikannya memerintah atas kaum Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar renungan harian Resut Pulang Pisau di mana saja berada yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang sangat menarik dan berguna bagi kehidupan kita adalah belajar dari sikap Daud yang lebih taat terhadap janji kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, melihat sikap yang hanya mementingkan diri dan keinginan sendiri dari Adonia. Tentu sikap Adonia ini sikap yang
keliru, sikap yang menggambarkan kerakusan dan kehausan terhadap kekuasaan, bahkan tidak menghargai Daud ayahnya dari apa yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, sah saja bila kita atau siapapun mengingini tempat dan kedudukan, tetapi harus tetap dapat menguasai diri dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam meraih jabatan dan kedudukan, apalagi dengan mempengaruhi orang lain untuk mendukung demi tercapainya sebuah keinginan secara tidak elegan atau memaksakan kehendak. Nah, hal-hal ini dilakukan oleh Adonia saat itu. Tetapi apapun yang dilakukan Adonia, tentu Adonia hanya mewujudkan keinginannya, kemauannya untuk menduduki tahta itu. Tetapi sebenarnya Adonia bukanlah pilihan Tuhan, karena Tuhan telah menetapkan Salomo, memilih Salomo untuk menggantikan ayahnya Daud menjadi raja atas Israel melalui janji Daud kepada istrinya Batsheba, ibu Salomo, maupun kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, dimanapun berada, marilah kita belajar dari sikap Daud yang tidak melupakan janjinya, yang taat kepada janjinya, dan tidak keliru dalam meletakkan jabatan kepemimpinannya dan memberikan kepada anaknya Salomo sebagai orang yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan kerajaan Israel. Saudara, Bapak Ibu, biarlah kita dapat menghargai setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Serius dalam kita melakukannya, kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga masa waktu kita dipercaya, kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini, hari perkenan Tuhan. Kami dilengkapi dengan firman-Mu yang kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami untuk mengerjakan setiap tanggung jawab dalam kehidupan kami pada hari ini sesuai kehendak-Mu. Diberkati seluruh pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun mereka ada dan berada. Karuniakan selalu hikmat, rupa kesehatan, kekuatan, keselamatan bagi mereka dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab sepanjang hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi Jemaat GKI Saka Kajang dan MPH Majelis Jemaat, pendeta, penatua, dan diakon yang melayani. Tuhan menyertai
seluruh kehidupan jemaat-Mu di Jemaat GKI Sakakajang. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, bahkan kesehatan, kekuatan, bagi mereka boleh menjalani kehidupan dan melakukan segala sesuatunya dengan setia, sehingga apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat atas kehidupan mereka. Berkati majelis pekerja harian, berkati pendeta, penatua, diakon yang melayani, berkati setiap program kerja pada tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terlebih kami akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mensyukuri akan kasih dan karunia Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkati bangsa dan negara kami, diberkati para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah kami hidup dalam persatuan dan kesatuan di tengah berbagai macam kemajemukan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. We love